Basapa adalah suatu upacara yang dilakukan oleh masyarakat muslim di sekitar Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, khususnya di Kecamatan Ulakan. Kegiatan utama yang dilakukan dalam tradisi ini adalah berziarah ke makam Syekh Burhanuddin, salah satu tokoh yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Sumatera Barat pada masa pemerintahan Kerajaan Pagaruyung. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenang jasa sang ulama dalam upayanya menyebarkan agama Islam. Basapa dilakukan setiap bulan Safar dalam penanggalan kalender Islam atau Hijriah. Istilah Basapa yang diungkapkan dalam bahasa Minang sebenarnya berasal dari kata bersafar dalam bahasa Indonesia yang merupakan gabungan antara imbuhan ber dan kata safar. Safar merupakan bulan kedua dalam penanggalan kalender Hijriah. Pada bulan Safar sebagai umat Islam berziarah ke kompleks makam Syekh Burhanuddin yang terletak di Ulakan, yaitu pada hari Rabu setelah tanggal 10 pada bulan Safar. Tradisi berziarah ke makam Syekh Burhanuddin pada bulan Safar ini yang dikenal dengan nama bersafar yang dalam pengucapan lidah orang Minang kemudian berubah menjadi Basapa. Penentuan acara Basapa setelah tanggal 10 Safar berkaitan dengan hari yang diyakini sebagai tanggal wafatnya Syekh Burhanuddin Ulakan, yaitu 10 Safar 1111 Hijriah 1691 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dunsana Padang Pariaman TV dimanapun berada. Kali ini kami sedang berada di Ulakan, tepatnya di Masjid Agung Syekh Burhanuddin. Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 bertepatan dengan hari bagi Basapa bagi masyarakat Padang Pariaman. Kenapa setiap tahunnya masyarakat berziarah kemari? Mari ikuti perjalanan kami. Sejarah kegiatan Basapa ini tentunya tidak lepas dari Syekh Burhanuddin di nagari Kecamatan Ulakan yang menyebarkan agama Islam ke seluruh Minangkabau dalam kurun waktu 1056 hingga 1104 Hijriah atau 1646 hingga 1692 Masehi. Burhanuddin sendiri mempelajari agama Islam di Aceh, yaitu di Sengkal selama 2 tahun dan di Banda Aceh selama 28 tahun dengan Syekh Abdur Rauf. Selama kurang lebih 30 tahun belajar, Syekh Burhanuddin kembali ke Pariaman, tepatnya di Ulakan untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Di sana Syekh Burhanuddin juga membangun pusat agama Islam dengan dibantu 4 orang muridnya yang juga ahli di bidang masing-masing. Keempat muridnya tersebut antara lain Tuanku Bayang, seorang ahli ilmu syafar, Tuanku Kubung Tigo Baleh, seorang ahli ilmu nahu, Tuanku Padang Ganting, seorang ahli fikih, dan Tuanku Batu Hampa yang merupakan seorang ahli ilmu tafsir dan Al-Quran. Syekh Burhanuddin rutin mengumpulkan keempat muridnya tersebut untuk membahas berbagai masalah yang dihadapi. Pertemuan tersebut sengaja dilakukan pada tanggal 11 Syafar, di mana saat itu merupakan saat bulan naik sehingga malam harinya mendapatkan sinar terang dari bulan. Syekh Burhanuddin wafat pada tanggal 10 Syafar di hari Arba'ah atau Rabu, di mana menurut sebagian orang ada yang menyebut tahun wafatnya adalah 1104 Hijriah. Ada juga yang menyebutnya tahun 1111 Hijriah. Setelah Syekh Burhanuddin wafat, pada murid pengikut setia sang ulama lainnya rutin datang ke makamnya yang berada di Ulakan untuk berziarah. Izin Pak, kami ingin menanyakan tentang keadaan hari pertama Basapa di Ulakan ini kepada Bapak. Bagaimana tentang pemantauan Bapak pada siang hari ini? Saya Sengkal 1 RI, Babinsa Kuramel 07 Pokambar, Kecamatan Sabaris. Ini wilayahnya wilayah Kuramel 07 Pokambar. Untuk Basapa hari ini mulai dari pagi sampainya besok pagi. Untuk sementara dalam keadaan masih lancar, masih aman, alhamdulillah.
Kami pengamanan di sini insya Allah memberikan kenyamanan kepada masyarakat, baik yang berada di Padang Pariaman, baik yang berada di luar. Kami berikan kenyamanan senyaman-nyaman mungkin di wilayah makam Syekh Burhanuddin. Untuk kendala yang ada pada acara ini apakah ada, Pak? Untuk sementara ya kendala belum ada. Untuk acara Basapa ini sampai kapan itu acaranya, Pak? Kalau acara untuk bersapa mungkin ada 1 minggu. Ini hari pertama sapa besar, Iya. hari berikutnya sapa kecil, habis yang hari ketiganya sapa angkusalia. Nah, jadi selama 1 minggu melaksanakan bersapa di Negari Ulakan Tapaki ini. Waktu untuk berziarah bisa kapan saja dilakukan, baik di bulan Safar, Rabiul Akhir, Rajab, Syawal, Zulhijjah maupun bulan lainnya. Karena jadwalan tidak beraturan tersebut, pada tahun 1315 Hijriah, beberapa tokoh agama dan adat di wilayah sekitar Pariaman mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai jadwal ziarah. Beberapa di antaranya adalah Tuanku Syekh Kapalokoto dari Paukambar dan Tuanku Syekh Katapiang dari Kalampayan Ampalutinggi, Kecamatan 7 Kabupaten Padang Pariaman. Selamat siang, Kak. Kami dari Kominfo ingin menanyakan seputar tentang Basapa kali ini. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Ref Desi Alista. Oke, sejauh ini bagaimana kesiapan panitia tentang hari pertama Basapa ini, Kak? Kalau soal kesiapan panitia, kami dari jauh-jauh hari sudah ada persiapan. Kalau hari pertama ini hanya menjalankan saja lagi ya, soalnya 2 minggu sebelum Basapa kan kita sudah ada pembentukan panitia, jadi sudah ada dijelaskan tugas dan fungsinya masing-masing. Misalnya perkorong itu kan ada timnya itu, nanti dijelaskan di sana. Ada yang bagian misalnya penerimaan jamaahnya, ada yang bagian tiket mobil yang jamaahnya masuk, ada yang bagian distribusi para pedagang yang jualan. Jadi mulai masuk jamaah ini dari kemarin, sebenarnya ada yang dari sore kemarin, ada yang malam, ada yang tadi pagi. Persiapannya ada daftar hadir dan dokumen-dokumen yang harus diisi oleh jamaah, dan ada istilahnya pendaftaran jamaah itu kupon yang harus bisa ditukarkan oleh jamaah pengurusnya. Untuk situasi tentang perdagangan yang ada di sini bagaimana, Kak? Sama-sama seperti yang kita lihat. Kalau tadi pagi sebenarnya masih kondusif ya, soalnya orang belum pergi sholat, masih aman, belum ada tadi honda-honda yang kayak ini. Tapi karena ketika orang sudah azan, ya seperti inilah kondisinya, penuh dengan jamaah. Jadi orang-orang yang jualan keliling pun karena dia keliling mencari-cari jamaah. Kalau untuk pedagang yang pakai payung-payung masih bisa tidak menghalangi masjid. Hal ini dimaksudkan agar waktu berziarah lebih terkoordinir. Terlihat syiarnya paham yang di bawah Syekh Burhanuddin, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di Ranah Minang. Tuanku Syekh Katapiang juga menyetujui pemikiran tersebut hingga Tuanku Syekh Kapalokoto menyebarkan undangan untuk pertemuan yang bakal digelar. Undangan disebarkan kepada para ulama, kadi, khatib, labai, mufti, dan bilal yang mayoritas adalah pengikut paham Syekh Burhanuddin. Ternyata undangan tersebut mendapat tempat di hati ulama dan umat. Setelah berkumpul, maka disampaikanlah pemikiran Tuanku Syekh Kapalokoto tadi. Selama ini ziarah ke makam Syekh Burhanuddin tidak beraturan waktunya. Ke depan, seluruh pengikut Syekh Burhanuddin yang berpahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan ziarah ke makamnya, disatukan di bulan Safar. Ditetapkanlah ziarah Basapa diadakan pada hari Rabu setiap 10 Safar atau Rabu pada saat bulan naik terang. Sekarang ini beberapa minggu sebelum pelaksanaan Basapa, para tokoh terutama pemuka agama dan adat di Ulakan mengadakan rapat untuk menetapkan hari H kegiatan Basapa.
Dalam penyelenggaraan kegiatan Basapa ini terbagi dalam 3 kegiatan utama. Pertama adalah mengunjungi Masjid Tuwu, masjid yang didirikan sebagai tempat bagi Syekh Burhanuddin mengajarkan agama Islam kepada muridnya, di samping sebagai tempat ibadah. Baik, itulah rangkaian perjalanan Basapa pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti kami. Tim Liputan Padang Pariaman TV melaporkan. Saya Rara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.